Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses, salam pembudidaya. Di video kali ini kami Mutandim Fish Farm akan membahas tentang pencegahan dan terapi penyakit ikan. Cara pencegahan dan pengobatan medis pada ikan sangat spesifik dan seringkali berbeda dengan hewan berdarah panas. Mereka membutuhkan pengetahuan menyeluruh tentang lingkungan ikan. Pengaturan pencegahan terdiri dari serangkaian perawatan rumit yang dijabarkan berdasarkan pengetahuan yang baik tentang etiologi penyakit dan biologi inang ikan. Hal ini menyangkut penghapusan atau pembatasan sumber infeksi, invasi, dan kemungkinan perluasannya lebih lanjut serta peningkatan kondisi organisme ikan agar mampu menahan infeksi, invasi. Pencegahan merupakan hal yang sangat penting dalam pemberantasan penyakit. Hingga saat ini, belum ada terapi khusus yang dikembangkan untuk sejumlah penyakit dan hasil penerapan obat-obatan yang efektif dan terverifikasi secara eksperimental seringkali justru dipengaruhi oleh kondisi operasional dan/atau teknologi pemeliharaan. Perawatan medis menjadi tidak menguntungkan secara ekonomi dengan cara ini. Selain itu, beberapa perlakuan tidak dapat dilakukan pada periode tertentu, misalnya pada musim tanam, pada musim dingin, atau pada beberapa unit budidaya ikan, misalnya kolam besar. Oleh karena itu, mencegah penyakit jauh lebih penting daripada menyembuhkannya. Perawatan pencegahan yang efektif harus diterapkan terutama di unit budidaya ikan khusus dengan sistem air hangat tertutup, pada pemeliharaan benih ikan awal, tempat pembenihan, peternakan ikan trout, kolam musim dingin, dan waduk penyimpanan. Prinsip yang diterima secara umum dan efektif adalah sebagai berikut. Menyediakan sumber air yang bebas patogen. Perairan bawah tanah adalah sumber air paling cocok yang bebas dari patogen. Sumber-sumber ini terbatas baik untuk peternakan dan pembenihan ikan trout serta untuk unit budidaya ikan khusus lainnya saat ini. Air permukaan dari sungai dan saluran dalam banyak kasus digunakan sebagai sumber air masuk. Dalam situasi ini, filter yang sesuai dapat mengurangi sebagian jumlah tahap invasi parasit dalam air yang masuk, terutama ketika menyuplai reservoir yang lebih kecil dengan budidaya intensif. Batangan biasanya ditempatkan sebelum filter ini untuk memisahkan partikel kasar. Saringan pasir terdiri dari sekumpulan bagian sedimentasi yang diakhiri dengan saringan dengan serat dan pasir. Jenis filter ini terutama menangkap tahap parasit berat yang tidak dapat bergerak aktif, misalnya spora. Efisiensi yang lebih rendah terjadi pada pemberantasan parasit yang bergerak seperti misalnya infusoria. Air dari kolam yang berisi stok ikan sangat tidak cocok untuk keperluan ini, khususnya sebagai sumber air masuk untuk budidaya ikan trout, tempat pembenihan, dan unit untuk tahap awal benih ikan. Pengolahan kimia terhadap air yang masuk merupakan pengaturan darurat yang seringkali memberikan dampak paralel yang tidak diinginkan. Desinfeksi air yang masuk ke unit budidaya ikan dengan radiasi UV masih bukan merupakan cara yang umum meskipun dapat dianggap sebagai metode sederhana untuk menghancurkan virus, bakteri, dan kuman jamur. Karena aliran air yang masuk dari sungai dan saluran sedikit keruh dan mengandung sejumlah padatan tersuspensi dan senyawa terlarut, efisiensi desinfeksi radiasi UV sangat berkurang dalam situasi ini. Sangat menguntungkan untuk memasok masing-masing kolam dan/atau waduk secara mandiri, bukan melalui aliran. Air dari setiap kolam atau waduk harus dialirkan secara terpisah dan tidak boleh mengalir ke kolam lain. Khususnya kolam karantina dan waduk lainnya dapat dipisahkan dengan cara ini. Perlindungan dari perpindahan patogen. Prinsip ini terutama berarti perpindahan patogen melalui pengangkutan ikan dan bibit yang tidak terkendali. Pengangkutan ikan yang kondisi kesehatannya tidak diketahui pada prinsipnya harus dihindari. Semua ikan yang diangkut harus disertai dengan surat keterangan dokter hewan yang menyatakan bahwa ikan tersebut telah diperiksa sebelum diangkut, ikan tersebut sehat dan berasal dari lingkungan yang tidak terdapat penyakit menular yang penting. Daftar penyakit ini secara tepat dinyatakan dalam petunjuk dokter hewan. Kecuali survei internal masing-masing negara, daftar penyakit yang tercantum dalam kodeks internasional juga wajib untuk pelayanan kedokteran hewan. Daftar ini saat ini diperinci dengan pengembangan metode diagnostik dan peningkatan pengetahuan tentang penyakit ikan tertentu. Beberapa penyakit virus dan bakteri juga dapat ditularkan melalui bibit. Oleh karena itu, pengangkutannya harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter hewan yang sama seperti pengangkutan ikan. Ikan yang dimasukkan dari wilayah lain harus dikarantina selama 1 tahun tanpa memandang spesies asli atau spesies asing. Durasi karantina dapat diperpanjang misalnya dalam hal ikan diimpor dari luar negeri hingga jangka waktu 3 tahun. Masa karantina yang berkepanjangan sangat penting khususnya bagi pemijahan yang ditakdirkan untuk reproduksi lebih lanjut spesies impor.
Produksi stok yang mandiri di peternakan individu dan organisasi serupa merupakan cara penting untuk mencegah penyebaran penyakit ikan. Hanya ikan yang telah diperiksa sebelumnya, bebas penyakit dan diberi perawatan yang sesuai dengan pemandian obat yang akan ditebar ke dalam kolam dan unit budidaya ikan. Penebaran benih yang berasal dari pemijahan semi buatan dan buatan yang tidak bersentuhan dengan ikan dengan kategori umur lebih tinggi juga meminimalkan bahaya infeksi. Pencegahan masuknya ikan kasar ke dalam kolam dan unit budidaya ikan merupakan pengaturan penting lainnya yang melindungi stok dari perpindahan patogen. Ikan-ikan ini terutama merupakan sumber ektoparasit, berbahaya terutama pada masa penurunan resistensi ikan. Selain itu, mereka juga dapat menularkan beberapa patogen lain yang dapat mengakibatkan kerugian besar pada spesies ikan penting. Batangan dan filter yang memadai dapat berfungsi untuk mencegah penetrasi ikan yang kasar. Perlindungan burung pemakan daging untuk masuk ke unit budidaya ikan, khususnya peternakan ikan trout, merupakan pencegahan yang membatasi perluasan beberapa penyakit ikan. Jaring pelindung digunakan untuk mencegah burung masuk. Jumlah burung pemakan daging diatur di daerah yang populasinya padat. Pengendalian preventif terhadap bekikot, Limnaea sp. sebagai inang perantara beberapa parasit ikan dapat dilakukan dengan cara biologis, introduksi ikan mas hitam, Myoparingodon piceus atau ten tinca-tinca berumur 3 tahun, mekanis, meletakkan jaring di aliran masuk, fisik, pengeringan dan pembekuan bagian bawah, dan cara kimia, penggunaan moluskosida. Pembuangan ikan mati yang aman dan tidak berbahaya merupakan cara penting untuk mencegah perpindahan patogen ikan lebih lanjut. Ikan mati segar atau sedikit busuk didekontaminasi di fasilitas dokter hewan terdekat. Ikan mati dalam jumlah kecil harus dibakar atau dikubur dalam lubang yang dalam, kira-kira 2 m, dengan jarak minimal 20 m dari tepi kolam. Dasar lubang dan ikan yang mati harus ditutup dengan kapur yang dibakar atau diklorinasi. Lapisan tanah minimal 60-80 cm harus menutupi isi lubang. Disinfeksi kolam, unit dan peralatan budidaya ikan, pembekuan musim dingin dan pengeringan kolam di musim panas. Disinfeksi sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan. Disinfeksi preventif melindungi stok ikan dari patogen. Kebersihan kondisi lingkungan ikan ditingkatkan dengan cara ini. Disinfeksi fokus dilakukan untuk mengendalikan fokus penyakit ikan berbahaya. Fenomena fisik alam sepenuhnya digunakan untuk desinfeksi pada budidaya ikan intensif karena kenyamanan ekonomisnya. Ini menyangkut pengeringan dan pembekuan dasar kolam. Sebagian besar patogen mati setelah dasar kolam dikeringkan dengan sempurna ketika kelembaban relatifnya turun 10-15%. Pembekuan sempurna di tempat basah dan radiasi matahari, terutama sinar UV, memiliki efek yang sangat menguntungkan dalam kondisi kita. Pengaruh fenomena fisik alam ini dimanfaatkan oleh pengeringan musim panas dan pembekuan tempat penampungan air, kolam, di musim dingin. Pengeringan musim panas adalah intervensi radikal jangka panjang di mana semua patogen dikendalikan karena pengeringan dasar kolam yang sempurna. Tujuan pengeringan musim dingin adalah untuk menghancurkan patogen melalui pembekuan. Ini dengan aman menyebabkan kehancuran lintah, Piscicola geometra, kutu ikan, Argulus sp, larva predator serangga air, telur dan spora parasit dan juga patogen lainnya. Penggunaan cara desinfeksi alami memiliki kelemahan karena biasanya bersifat jangka panjang, beberapa bulan hingga 1 tahun. Disinfeksi kimia merupakan cara yang efektif untuk mencegah dan/atau menekan penyakit ikan. Biasanya sediaan desinfektan yang mudah didapat digunakan dalam budidaya ikan, misalnya kapur bakar, kapur terklorinasi, kapur nitrogen, natrium hidroksida, kalium permanganat, formaldehida, kloramin, klorseptol, jodonal, DLL. Kapur bakar banyak digunakan untuk disinfeksi dasar kolam dan waduk dengan takaran 2,5-3 ton per hektar, atau kapur klor dengan takaran 0,5-0,6 ton per hektar. Dalam kasus mixosporosis, kapur nitrogen, 5 ton per hektar, atau 0,5 kg per meter, harus diaplikasikan. Segera setelah pemancingan di luar kolam, desinfeksi lubang pemancingan, parit kolam, dan tempat basah berlumpur dilakukan di kolam besar yang tidak memungkinkan disinfeksi dasar seluruh permukaan. Larutan air formaldehida 5%, kapur terklorinasi, 200-400 mg, larutan natrium hidroksida, kloramin dan kloreptol, 30 gram, 0,5% air atau disinfektan lainnya dapat digunakan untuk perawatan saluran beton, bak dan pengaturan lain yang digunakan untuk budidaya ikan. Disinfektan dan konsentrasi yang sama harus digunakan untuk perawatan peralatan. Kalium permanganat,
5 gram, jodonal, 2,8, 4,5 mili, dan disinfektan lainnya juga dapat digunakan untuk tujuan ini. Optimalisasi kondisi lingkungan. Optimalisasi kondisi lingkungan alam merupakan prasyarat utama untuk menjamin kondisi kesehatan ternak selama masa pemeliharaan. Prinsip-prinsip berikut harus dipastikan. Kualitas air yang optimal tanpa menekankan efek fisika kimia. Menjaga konsentrasi oksigen pada tingkat optimal dan perlindungan terhadap polusi air merupakan hal yang sangat penting. Pengembangan maksimal sumber daya pangan alami melalui intervensi yang memadai, pemberian pakan ikan dengan campuran pakan tambahan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, perhatian harus diberikan pada kualitas masing-masing komponen pakan dan biofaktor, pengaturan pencegahan dasar yang melindungi tahap awal perkembangan dan ikan muda dari bakteri dan protozoa, termasuk makanan alami dalam jumlah yang cukup dengan ukuran dan komposisi spesies yang sesuai. Penetapan kepadatan tebar maksimum yang bertanggung jawab. Kepadatan tebar yang tidak memadai mengakibatkan perilaku stres, memperburuk kondisi dan resistensi, serta mempermudah penyebaran penyakit. Kepadatan penebaran sangat penting dalam budidaya ikan trout dan budidaya ikan di unit intensif khusus, tetapi juga di kolam. Pencegahan dari situasi stres yang disebabkan oleh faktor-faktor lain, terutama manipulasi selama penangkapan ikan, pengangkutan dan penyimpanan jangka panjang. Pengendalian kondisi kesehatan secara berkala dan pengobatan preventif ikan. Pengendalian preventif terhadap kondisi kesehatan harus dilakukan di tempat pembenihan dan unit pemeliharaan benih awal 2 kali seminggu, dan di kolam intensif yang sangat produktif, peternakan ikan trout dan unit budidaya ikan dengan daur ulang air hangat setiap minggu. Stok lainnya, khususnya pada budidaya kolam biasa, diselidiki setiap bulan. Kondisi kesehatan ikan harus selalu dikontrol sebelum dilakukan penangkapan, pengangkutan ikan dan penebaran. Perawatan pencegahan dapat disarankan berdasarkan hasil pemeriksaan. Perawatan ini dilakukan terutama dengan pemberian obat-obatan ke dalam lingkungan air dan pemberian pakan obat. Prinsip pencegahan lainnya. Cara-cara pencegahan penyakit virus, bakteri, jamur dan parasit yang paling penting dijelaskan dalam bab-bab tersendiri. Cara khusus dan sangat efektif untuk mencegah penyakit adalah dengan memvaksinasi ikan. Vaksin terhadap penyakit virus dan bakteri berikut ini baru-baru ini diuji dengan keberhasilan yang berbeda-beda, CCV, IPN, SVC, VHS, IHN, furunculosis, ARM, dan fibriosis. Vaksin individu diterapkan secara intraperitoneal, peroral atau dalam bentuk mandi. Aplikasi peroral atau mandi adalah cara yang paling cocok dari sudut pandang praktik budidaya ikan. Vaksin terhadap beberapa penyakit ikan lainnya termasuk parasitosis juga sedang dikembangkan. Prinsip umum terapi. Mandi therapy teller. Hijau perunggu, formaldehida, dan natrium klorida paling sering digunakan dalam praktik budidaya ikan untuk mengendalikan penyakit jamur dan bakteri pada telur ikan. Pemandian hijau perunggu memberikan perawatan yang baik untuk telur ikan mas, tench, shadfish, pike, bandeng, herring dan salmon. Konsentrasinya berkisar antara sekitar 5 dan 10 mg per liter dan waktu pemaparan adalah 5 hingga 30 menit sekali hingga 2 kali sehari. Malachite green tidak digunakan untuk perawatan telur ikan herbivora, formaldehida lebih baik untuk tujuan ini, konsentrasinya 0,05 hingga 0,35 ml per liter dan waktu pemaparan 10 menit sekali dalam 2 jam. Mandi formaldehida juga dapat digunakan untuk pengobatan telur ikan lainnya. Telur ikan salmon dan bandeng, herring juga dapat direndam dalam rendaman natrium klorida dengan konsentrasi 20-50 G per liter. Akriflavin, 500 mg per liter, 20-30 menit, juga direkomendasikan untuk ikan ini. Selain sediaan tradisional ini, deterjen iodin dengan aksi gabungan, sediaan jodonal seperti misalnya Wescodine atau Incodine baru-baru ini telah digunakan dalam skala yang semakin meningkat. Sediaan ini mengendalikan jamur dan bakteri serta penyakit virus pada telur ikan. Pemberian zat terapeutik dalam pakan. Pemberian obat-obatan yang terkandung dalam pakan kini semakin sering dilakukan pada semua jenis budidaya ikan. Pendekatan ini menguntungkan dan menjanjikan, terutama dari sudut pandang operasi budidaya ikan. Dengan Cyprinits, stoknya harus tertarik dan terkonsentrasi, sejauh mungkin, di sekitar tempat makan, dan terbiasa dengan pakan yang diberikan, sebelum pengobatan dapat dimulai. Pemberian pakan yang sama seperti biasanya, namun mengandung obat-obatan, dapat dilakukan bila oksigen dalam air cukup dan ikan rakus mengonsumsi pakan. Di perairan yang lebih besar, sulit untuk membiasakan ikan memberi makan secara teratur, terutama di perairan yang memiliki lebih banyak makanan alami. Dengan ikan salmon,
sangat mudah untuk memberikan obat dengan pakan. Sebelum pengobatan dianjurkan untuk melewatkan 1 kali pemberian pakan untuk memastikan ikan akan meminum pakan obat secepat dan dengan rakus mungkin. Kerugiannya adalah ikan yang sakit memakan jumlah pakan yang diberikan kepada mereka secara berturut-turut. Individu yang terinfeksi atau terinvasi berat tidak makan sama sekali, sehingga pengobatan tidak berpengaruh pada mereka. Pemberian zat terapeutik melalui suntikan. Di masa lalu metode injeksi pemberian zat terapeutik digunakan secara massal terutama dalam pengobatan ikan mas. Pemberian intraperitoneal, ke dalam rongga tubuh, digunakan terutama dengan chloramphenicol dan kemudian juga dengan vaksin melawan spring viremia, pencegahan penyakit. Namun, penggunaan perawatan ini secara massal kini menjadi semakin jarang karena kerumitannya yang besar dan seringnya cedera mekanis serta tekanan. Zat terapeutik dan preventif diberikan dalam pakan, sejauh mungkin. Meski demikian, pengobatan suntik akan tetap dilakukan pada kelompok kecil ikan, khususnya ikan induk. Induk ikan dapat menerima dengan cara ini, misalnya, berbagai antibiotik, vaksin, hormon seksual, pada masa sebelum pemijahan, dan zat lainnya. Suntikan teglobulin digunakan di Polandia untuk meningkatkan resistensi non-spesifik pada induk ikan dan keturunannya. Obat atau hormon seksual disuntikan ke dalam rongga tubuh, pemberian intraperitoneal, atau ke dalam otot, pemberian intramuskular. Untuk penyuntikan intraperitoneal, tempat penyuntikan jarum berada di sisi kiri tubuh ikan pada titik perpotongan 2 garis fiktif, yang pertama dimulai dari pangkal sirip dada dan berjalan sepanjang sumbu memanjang. Badannya dan sirip lainnya dimulai kira-kira di tengah sirip perut dan tegak lurus dengan sirip pertama. Sudut masuknya jarum ke dalam tubuh juga penting. Pada ikan tak bersisik suhunya harus 20 hingga 30 derajat, pada ikan bersisik suhunya harus 10 hingga 15 derajat, jarum melewati antara 2 sisik yang berurutan. Obat mengalir dengan mudah dari jarum yang dimasukkan ke dinding tubuh, terlihat bercak-bercak di bawah kulit. Untuk pemberian intramuskular pada ikan mas, tempat penyuntikan berada di sisi kiri 1-2 cm di belakang ujung depan sirip punggung dan 3-4 cm di bawahnya. Pada ikan lain, tempat penyuntikan berada pada batas antara sepertiga tubuh pertama dan kedua, 2 hingga 3 cm di bawah garis atas. Jarum dan tempat suntikan harus diseka dengan berjanji atau spons, dicelupkan ke dalam 1% larutan kalium permanganat. Inilah video yang menerangkan tentang pencegahan dan terapi penyakit ikan. Sebelum kami Mutandim Fish Farm, mengakhiri materi ini kami mohon agar support dan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Akhir kata terima kasih dan salam sukses pembudidaya ikan.